Para dapat lanjutkan di lain kesempatan, tidak ada kata berhenti untuk berdoa. Baik, sebelum masuk kepada inti acara, kami akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu bersama dengan peserta yang ada di dalam room Zoom ini. Dimohon untuk mengaktifkan kamera. Mungkin untuk teman-teman bisa on cam terlebih dahulu ya. Kan saya pandu dari slide 1. Oke, dari slide 1, 1, 2, 3. Dari slide 2, 1, 2, 3. Di slide 3, 1, 2, 3. Di slide 4, 1, 2, 3. Yang terakhir di slide 5, 1, 2, 3. Oke, dokumentasi sudah selesai. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Divisi Patologi Veteriner FK UNAR selaku penanggung jawab mata kuliah Patologi Sistemik kepada Dr. Hani Plomia Restuti, Dokter Hewan Magister Kesehatan. Kami persilahkan. Terima kasih, Saudara Ardi selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga atau yang hadir mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu dosen rekan dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, yang kami hormati sejawat apabila hadir, yang terhormat pembicara kita, Dr. Ibnu Ramadhani MSc. Apa kabar, Dok? Yang kami hormati rekan-rekan staf pengajar patologi dan keluarga besar patologi FK UNER, para mahasiswa, para hadirin yang telah bergabung pada kuliah tamu patologi sistemik pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada pertemuan kuliah tamu patologi sistemik dengan tema diagnosa patologi penyakit rabies pada sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Ibnu yang telah meluangkan waktu dari kesibukan beliau. Jadi pada saat ini di Balai Veteriner Bukit Tinggi, di halnya dengan balai veteriner yang lain itu sedang disibukkan ya dengan PMK, mungkin vaksinasi ataupun evaluasi dari sudah berlangsung. Namun demikian Dr. Ibnu masih menyempatkan untuk memberikan kuliah tamu di patologi FK UNER. Kami sangat berterima kasih nih, Dok. Kuliah tamu ini sungguh spesial karena yang memberikan ini alumni FK UNER. Ya, kita bangga punya Dr. Ibnu ini, dan nantinya akan berbagi ilmu untuk adik-adik di FK UNER. Mungkin saya tidak berpanjang lebar lagi. Saya juga menyampaikan
salam dari Ibu Dekan tadi berjumpa kepada Dr. Ibnu. Ibu Dekan ada kesibukan. Baik, saya akhiri sambutan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hani atas sambutannya. Baik, tiba saatnya kita di acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Dr. Hewan Ibnu Rahmadani, dan akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Dr. Hewan Joko Legowo. Dr. Joko Legowo, Dokter Hewan Magister Kesehatan, merupakan dosen di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, dan saat ini mengampu mata kuliah patologi umum, patologi sistemik, dan forensik veteriner. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam, Mas Ardi. Oke. Sudah siap menyampaikan menjadi pemandu untuk pematerinya, dok? Oh, sangat siap ini. Antusias sekali ini ada Mas Ibnu di situ soalnya, dokter. Ya. Oke, dokter. Untuk itu kepada Dokter Joko, waktu dan layar saya persilahkan. Monggo, dok. Oke, baik. Terima kasih, Dek Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankanlah sebelumnya saya menyampaikan sebuah pantun sedikit. Campuri pramuka di tanah datar Sumatera Barat. Suasananya riang dan hangat. Ini Jumat sore, kita tetap semangat menimba ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat. Jadi ini dampak dari pembicara yang datang dari Sumatera. Jadi kalau kena pembicara dari Sumatera, kayaknya kita udah kebawa-bawa ingin bawa pantun. Terima kasih. Baik, sebelumnya mungkin sedikit mari kita sapa satu narasumber pada kuliah tamu kali ini, seorang dokter hewan, alumni kita dari Fakultas Kedokteran Hewan. Saya perlu sapa sebentar. Dokter Ibnu Rahmadani, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik, Assalamualaikum. Yes, tambah sehat dan tambah ganteng Dokter Ibnu. Baik, sebelum saya perkenalkan lebih jauh siapa beliau, mungkin sedikit saya akan beri prolog. Jadi tepat sebulan yang lalu ya, 28 September 2022 kita seluruh dunia memperingati Hari Rabies yang ke-16 kalau tidak salah. Nanti mungkin ini domainnya Dokter Ibnu, mungkin kalau ada yang salah. Jadi peserta sekalian seminar webinar kuliah tamu tentang diagnosa patologi penyakit rabies ini, perlu saya sampaikan bahwasanya hari ini penyakit rabies meskipun ini tergolong penyakit yang lama banget ya, yang hari ini telah banyak lagi muncul penyakit yang new emerging disease yang berasal dari satwa liar. Seperti kita ketahui bahwa 75% penyakit menular infeksius itu berasal dari satwa liar. Dan salah satunya yang akan kita bahas dan akan dibahas oleh Dr. Ibnu kali ini, yaitu tentang rabies. Dan insya Allah itu telah menjadi kesepakatan di dunia di dalam SDGs dan One Health yang sekarang terintegrasi di dalam SDGs telah mencanangkan bahwa di tahun 2030 dunia bebas rabies, kira-kira begitu ya. Nanti Dr. Ibnu mohon diberi pencerahan juga pada adik-adik mahasiswa peserta kuliah sore hari ini. Baik, sebelumnya apakah Mas Ardi bisa menayangkan kurikulum dari Dr. Ibnu atau dari saya? Oke, siap, bisa, Dok. Baik, peserta kuliah yang saya hormati, perlu saya perkenalkan terlebih dahulu pembicara narasumber pada sore hari ini. Beliau adalah Dr. Hewan Ibnu Rahmadani, Master of Science. Sebenarnya ini ada Surabaya asli ini ya. Beliau ini Surabaya asli. SD, SMP, SMA, S1 dan sekolah profesi, pendidikan profesinya diselesaikan di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, Fakultas Kedokteran Hewan ya, di Universitas Airlangga yang kita banggakan. Kita teman-teman semua patut bangga, ini salah satu satria Airlangga kita yang sudah kurang lebih melanglang buana di Bukit Tinggi ini mungkin separuh dari umurnya ini. Jadi sejak 2003 beliau telah bekerja beraktivitas di Balai Veteriner Bukit Tinggi sebagai staf laboratorium
tepatnya April 2023 hingga Desember 2025. Kemudian sempat beraktivitas pada hewan coba, kemudian kembali lagi menjadi koordinator laboratorium patologi Balai Veteriner Bukit Tinggi dari 2006 hingga sekarang. Kita bisa bayangkan ya. Jadi aktivitasnya, riwayat pelatihan, berbagai pelatihan telah beliau ikuti, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang dekat-dekat sini mungkin di Singapura, tapi saya lihat sampai di Kanada beliau nggak tahu apa aja yang dipelajari, sangat banyak. Nanti yang terkait dengan diagnosa, khususnya rabies yang memang menjadi hal yang terpenting. Antara rekomendasi dari pertemuan-pertemuan sebelumnya menunjukkan bahwa salah satu challenge dalam penanganan rabies adalah persoalan diagnosa yang sering kali dianggap terlambat. Nah, nanti berdasarkan dari data narasumber ini, saya kira beliau adalah sangat kredibel untuk menjelaskan bagaimana kemudian diagnosa rabies ini sehingga penanganan rabies yang akan datang bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian riwayat penghargaan, demikian juga beliau dapat banyak sekali penghargaan dari pemakalah terbaik. Kemudian beliau juga aktif, jadi kami bertemu dengan Dr. Ibnu ini terakhir, saya lupa tahun berapa ya, Dr. Ibnu di Bukit Tinggi, dan dia juga memegang privat sebagai ahli patologi veteriner. Kemudian karya tulis beliau juga sangat banyak, ya, dari yang jadul tahun 2000 sampai yang terbaru 2021, saya kira sangat produktif beliau, dan itu dipublikasi baik di jurnal-jurnal ilmiah hingga di populer, jurnal ilmiah populer. Jadi untuk tadi untuk riwayat pelatihannya, beliau saya kira paling banyak pada teknik-teknik diagnostik dan surveillance tentang penyakit-penyakit menular. Demikian barangkali saya mohon maaf Dr. Ibnu nggak bisa menyampaikan satu persatu karena kita tidak sabar untuk langsung aja mendengarkan dari beliau. Seperti prolog saya tadi, bahwasanya memang salah satu challenge itu disebut oleh OIE yang hari ini sudah berubah namanya. Nanti Dr. Ibnu lembaga di level PBB yang menangani penyakit infeksius di hewan, OIE sekarang berubah menjadi BOA ya kalau nggak salah ya. Dan itu telah menegaskan beberapa masalah pemberantasan rabies di seluruh dunia. Ada 4 yang utama, salah satu diantaranya adalah sering terlambatnya model diagnosa. Dan pada sore hari ini kita akan membahas hal tersebut. Dan saya kira adik-adik mahasiswa yang sekarang duduk di PPDH mungkin 1, 2, 3, 4 tahun lagi akan terlibat aktif di dalam program dunia dalam rangka SDGs, satu program pembangunan yang berkelanjutan dalam menangani rabies ini ya, Dr. Ibnu ya, dari tenaga-tenaga muda ini. Baik, langsung saya berikan waktu Dr. Ibnu Ramadhani, the time is yours. Silakan, Dok. Ya. Terima kasih, Dr. Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ketemu Dr. Joko itu ingin waktu mahasiswa. Sekarang bukan mahasiswanya lagi, Dok. Sekarang. Saya kadang-kadang keplecok manggilnya Mas Joko. Monggo, silakan. Yang kami hormati Kepala Divisi Patologi Ibu Hani, yang kami hormati ada Dr. Arindi. Selamat sore Dr. Hari. Kapan ketemu lagi di Bukit Tinggi? Terakhir ketemu Dr. Ari di Bukit Tinggi waktu itu pertemuan patologi juga tahun 2017 ya, 2017. Tentunya masih ada Dr. Ari. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dengan adik-adik mahasiswa. Kemarin memang ketika Dr. Hani minta, saya bingung juga mau ngasih apa ya Dok ya. Saya nggak tahunya cuma rabies gitu. Jadi ya monggo aja apa yang bisa gitu. Karena memang kami adalah salah satu laboratorium rujukan untuk penyakit rabies khususnya untuk nasional di Indonesia. Karena memang tiada hari tanpa rabies kalau di sini, terutama nekropsi gitu. Jadi kalau nggak ada rabies itu kita alhamdulillah. Tapi besoknya akan datang lagi lebih banyak lagi gitu. Sehari nggak ada, besok
bertambah lagi. Itu baik itu dalam bentuk kepala maupun utuh, baik itu aji, kucing, terus kadang-kadang sekarang mulai ada sapi, terus kemudian kadang-kadang kambing, itu pasti ada terus. Adik-adik semua, Bapak Ibu dosen, jadi kami hanya sekarang sharing, jadi apa yang sudah kami lakukan sehari-hari, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi untuk adik-adik mahasiswa, memang melaksanakan di laboratorium rabies di PT Bukit Tinggi, kami adalah tim. Jadi dalam tim lab laboratorium rujukan itu ada laboratorium virologi, terus kemudian laboratorium patologi, dan kemudian ada epidemiologi dan bioteknologi. Cuman karena patologi ini ada kerjanya ada di depan, jadi setiap kegiatan pasti ikut aja ya. Maju duluan gitu. Pokoknya yang kotor-kotor, yang bau-bau udah semua. Baik, kadang-kadang kita dapatnya apa namanya bangkai pun bukan hanya yang segar, kadang-kadang sudah dikubur, kadang-kadang sudah dihanyutkan di sungai karena memang kasus gigitan itu harus ditelusuri. Jadi mau nggak mau yang sudah dikubur 3-2 hari pun harus kita gali lagi untuk kita nekropsi. Baik, saya mohon izin share screen ya. Ya, silakan Dr. Ibnu, dipersilakan. Mau dibantu Mas Ardi ya? Dari saya aja. Sudah dikirim belum ya? Sudah. Kami dulu aja biar nggak ngerepoti nanti. Ya, dari Dr. Ibnu. Oh, enggak, Dok. Okay. Baik, Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, jadi ya masih belum kayaknya, Dok. Oke. Oke, sip. Monggo. Jadi kami di Laboratorium Balai Veteriner Bukit Tinggi merupakan laboratorium rujukan nasional untuk penyakit rabies. Jadi tidak hanya kami yang mengerjakan sebenarnya, cuman semua balai veteriner di Indonesia mengerjakan untuk diagnosa rabies sehari-hari. Namun yang di kami bertanggung jawab terhadap seluruh diagnostik yang lab lain tidak bisa. Jadi kami pun juga bertanggung jawab untuk mengembangkan metode diagnostik, baik itu patologi, virologi, maupun untuk yang molekuler. Jadi memang beberapa balai veteriner memang sudah ditunjuk oleh SK Menteri Pertanian sebagai laboratorium rujukan untuk penyakit-penyakit tertentu. Kalau adik-adik mengetahui juga di beberapa lab kayak di Wates itu rujukan untuk avian influenza, untuk di Denpasar untuk rujukan Jembrana. Jadi masing-masing dari kita selain kita mengembangkan diagnostik sehari-hari, kita juga bertanggung jawab untuk salah satu penyakit-penyakit yang sudah ditugaskan oleh Niat. Kalau kita melihat rabies, kata Pasteur itu rabies itu satu-satunya penyakit itu yang pada hewan yang selalu ditunggu-tunggu oleh yang efeknya langsung ke manusia. Jadi itu sudah kita rasakan kami di Bukit Tinggi itu karena kita tiap hari itu mendapatkan sampel. Jadi hasil uji kita itu selalu ditunggu oleh hasilnya oleh klien. Jadi karena kami menggalakkan karena pengujian ini bisa dilakukan dengan cepat, mereka biasanya sejam atau 2-3 jam menunggu akan hasil keluar hasilnya. Jadi saya rasa beberapa penyakit pada hewan yang bersifat zoonotik yang benar-benar ditunggu hasil keluarnya adalah rabies. Karena kalau kita telat treatment dalam 2-3 hari ataupun 1 hari, itu pasti akan terlambat juga penanganannya ke manusianya. Bahkan kadang-kadang mereka mengantarkan sampel itu rame-rame karena merasa udah panik,
Mereka rame-rame mengantar ke lab, terus kemudian kadang-kadang satu keluarga dibawa semua, padahal hanya cukup satu orang aja untuk ngantri. Cuman karena saking paniknya. Adik-adik kita tahu kan ya kalau bahwa rabies itu penyebab adalah penyakit zoonosis. Sebenarnya diagnosanya adalah paralisa yang disebabkan ensefalomielin. Kalau yang semester sudah patologi sistemik dan koas mungkin sudah tahu istilah-istilahnya. Yang disebabkan oleh rhabdovirus, dia bersifat neurotropik dan neuroinvasif. Jadi diingat-ingat dia sifatnya neurotropik dan neuroinvasif. Dan dia akan berjalan dari saraf ke saraf, saraf ke saraf, saraf ke saraf. Dan tidak akan pernah bocor dari saraf. Jadi ketika ada kasus gigitan rabies, itu dia berjalannya dari saraf ke saraf dan tidak ada bocor ke pembuluh darah. Itulah salah satu sifat dari rabies. Bahwa transfernya virus ini dapat melalui gigitan, terus kemudian jilatan. Jilatan ini khususnya jilatan pada luka ya. Tapi kalau jilatannya hanya pada kulit yang tidak ada luka, mungkin akan lebih aman. Terus kemudian bisa lewat aerosol, terus kemudian transplantasi organ pun juga pernah dilaporkan, terus kemudian pun juga pernah dilaporkan kejadian. Seperti diketahui bahwa virusnya bentuknya peluru, terdiri dari 5 protein, masing-masing protein di bagian luar itu glikoprotein dan matriks, di bagian amplop, ini biasanya dia banyak lemaknya, maka dari itu kalau kita tergigit virus rabies, yang di awal kita lakukan adalah mencuci dengan deterjen. Karena virus rabies ini beramplop dan amplopnya itu isinya lemak, lapisannya lemak. Jadi kalau lemak dengan deterjen dia akan rusak. Nah, karena itu ketika ada tata laksana kasus gigitan, yang dilakukan pertama adalah cuci tangan dengan air mengalir dengan deterjen dan sabun. Ini ada harus hafal, karena kalau rabies memang kita mengenal, tapi untuk tata laksana kasus gigitan kadang-kadang kita masih kurang paham. Kadang-kadang nanti kalau kita kejadiannya itu terjadi di daerah endemis dan apa yang harus kita lakukan, mungkin kita karena kita di Jawa Timur dan Surabaya dan sekitarnya tidak pernah ada kasus rabies, jadi kadang-kadang itu yang kita lupa. Cuman kalau untuk adik-adik yang mahasiswa yang lokasi rumahnya itu memang endemis rabies, mungkin sudah sering mendengarkan istilah tata laksana kasus gigitan. Kalau lihat situasi rabies sekarang, hampir di seluruh dunia. Kalau kita lihat peta di sini, hampir seluruh dunia ada rabies. Hanya ada beberapa tertentu yang tidak kayak ini, Australia masih putih, jadi Eropa bagian sini masih ada Amerika Latin, bagian Eropa, bagian besar Eropa juga terdeteksi. Yang paling besar adalah kasusnya di India dan China, yang warna merah. Bagaimana dengan di Indonesia? Ini kejadian status rabies sekarang. Jadi dari seluruh provinsi di Indonesia yang baru bebas hanya 8. Yang dibebaskan adalah wilayah Jawa Timur, DIY, Jawa Tengah, termasuk Madura. Terus kemudian di daerah Sumatera itu Provinsi Kepulauan Riau ada di sini. Terus kemudian Bangka Belitung ada di sini. Terus kemudian di sini ada Papua Barat, Maluku, bagian. Namun yang di Nusa Tenggara, baik Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali ini sudah merah semua. Terakhir kejadian ada di Dompu. Kalimantan Barat pernah dibebaskan waktu itu, sudah tidak ada kasus, cuman karena beberapa bulan kemudian masih masuk kasus rabies, jadi statusnya dicabut lagi. Jadi akhirnya merah lagi. Jadi hanya beberapa provinsi saja. Jawa Timur, DIY, dan Jawa Tengah ini berhasil dibebaskan karena dulunya endemi. Maka dari itu ini harus kita jaga. Bagaimana kita menjaga? Padahal di tetangga sebelah Jawa Barat ini dan Banten ini merah. Jawa Barat dan Banten merah.
Jadi tantangannya sangat besar sekali di sini, Jawa Tengah, DIY, kemudian dari Bali, terus kemudian karena jalur lalu lintas Bali ke Jawa Timur sangat mudah, ini ada kemungkinan juga. Cuman yang menguntungkan adalah bahwa di Jatim, Jateng, DIY itu sudah jarang ada HPR liar. Jarang ada HPR liar. Semua HPR itu rata-rata dikandangkan. Tetapi yang di daerah dekat-dekat dengan Pulau Bali ini masih banyak. Makanya meskipun di sini sudah bebas, ini sudah mulai vaksinasi. Banyuwangi, Situbondo, ini sudah mulai vaksinasi. Untuk buffer dari ketika kasus masuk dari Bali. Sedangkan Jawa Tengah dan DIY ini tantangannya sangat besar sekali karena masih banyak konsumsi daging anjing ke Jogja dan Jawa Tengah. Karena di sini masih endemis, kadang-kadang kalau anjing pun yang dijual biasanya itu bukan yang bagus-bagus, tapi yang jelek-jelek. Nah, yang jelek-jelek ini biasanya yang liar-liar itu yang tangkap dari jalan. Sebenarnya di sini sudah mulai ada kawan-kawan di Bpn sudah beberapa kali mengadakan surveillance khususnya di warung-warung untuk pemotongan anjing yang jual jamu ya kalau kita itu sudah sering kali melakukan surveillance dan hasilnya beberapa kali ketemu positif juga. Beberapa kali ketemu positif, tapi ketika ditelusuri lagi sudah tidak ada kasus lagi, jadi masih kasusnya berarti masuknya berarti kasus impor. Kasus impor terus kemudian sudah tidak ada kasus, itu masih tidak berubah status. Oke, sebenarnya ini rabies ini sebelum Indonesia merdeka sudah ada. Jadi menurut dokumen itu pada tahun 1884 pada kerbau, kemudian pada anjing 1890, pada manusia 1894, sampai sekarang hanya 8 provinsi. Sumber utama di Indonesia 90% adalah anjing, terus kemudian 3,5% kucing dan keranya 1,5%. Namun akhir-akhir ini sapi, kambing, domba itu sudah mulai ada kasus, tapi bukan sumber penular yang sangat penting karena dia siklus akhir setelah sampai di sapi, tapi sudah mati. Cuman beberapa kali sampel ke kami banyak juga yang positif. Yang di sapi ini yang memang agak dikhawatirkan karena pada sapi ini kalau belum muncul gejala klinis, biasanya peternak nggak mau untuk motong, meskipun kasus gigitan anjing yang menggigit sudah dietanasi dan diuji ternyata positif, kadang-kadang peternak nggak mau untuk mengkaling sapinya karena memang harganya memang jauh lebih tinggi ekonomisnya. Jadi kalau mereka belum menunjukkan klinis, dia nggak akan mau motong, padahal resikonya sangat besar. Maka dari itu kadang-kadang di beberapa tempat itu setelah adanya kasus gigitan pada sapi dan didiagnosa hewan HPR-nya positif, mereka melakukan vaksinasi di sapinya. Beberapa kali kawan-kawan di lapangan menggunakan seperti itu dengan menggunakan dosis yang sama dengan yang pada anjing. Di luar negeri, sebagai faktor utama adalah kelelawar, serigala, anjing hutan, rakun, dan sebagainya. Ini adalah silvatic rabies dan ini adalah yang selalu kita takutkan. Jadi rabies pada hewan-hewan liar. Jangan sampai rabies yang sekarang pada hewan-hewan domestik itu nanti bisa ke hewan liar. Ini yang sampai sekarang yang kita takutkan. Jangan sampai kejadian di luar negeri itu terjadi di Indonesia. Kalau gejala klinisnya yang jelas, kalau kita pandai aja biasanya anjing itu di daerah endemis khususnya ya, di daerah endemis, ketika anjing itu selalu menurut kepada tuannya, tiba-tiba dia tidak nurut. Nah, itu tanda awal biasanya kita. Ada 3 fase yaitu fase prodromal, ekstasi, dan paralitis. Cuman gejala ini tidak semuanya harus ada.
Kadang-kadang hanya ada satu saja, kadang-kadang hanya dua aja, kadang-kadang satu pun sudah dia menimbulkan gejala klinis dan menggigit dan dia kadang-kadang mati sendiri. Fase prodromalnya adalah fase awal, sikap tidak normal, sudah takut dengan air, gelisah, karena memang yang diserang adalah sistem saraf pusat. Kemudian fase eksitasi setelah 1-3 hari cenderung agresif, kemudian kadang-kadang dia menggigit apapun yang ada di situ, kemudian ketika ada hewan atau orang yang bergerak, dia akan selalu mengikuti, dan kadang-kadang dia akan menggigit. Dan diakhiri paralisis karena dia menyerang sistem saraf juga. Terus kemudian yang tipe diam, tiba-tiba hewan itu tiba-tiba diem aja, jadi tiba-tiba takut sendiri. Yang biasanya kita mau bermain, tiba-tiba dia nggak mau bermain. Terus kemudian kita datangi malah lari. Terus kemudian mulai kelihatan paralisis. Ini saya mulai cerita patogenesis ya. Jadi patogenesis rabies ini sangat penting sekali. Jadi patogenesisnya ini sangat penting. Kalau gejala klinis tadi seperti itu ya, adik-adik semua. Jadi memang bervariasi. Kadang-kadang hanya satu atau ya gejala klinis yang muncul. Kadang-kadang satu ada mulai dari mengganas, tiba-tiba paralisa. Depan hanya kadang-kadang ganas. Cuman di kami di daerah yang endemis, ketika sudah ada kasus gigitan, itu sudah langsung penduduk melaporkan ke petugas Keswan. Dan petugas Keswan pun langsung akan cepat-cepat melakukan eutanasi. Itu di daerah endemis ya, di daerah endemis. Kalau di daerah yang bebas, biasanya setelah ada kasus gigitan, itu dilakukan untuk isolasi selama 14 hari. Kemudian setelah 14 hari tidak ada gejala klinis, biasanya dokter hewan akan memantau terus selama 14 hari perkembangannya. Kalau tidak ada menunjukkan gejala klinis rabies, biasanya langsung akan dan divaksin hewan. Tapi di daerah endemis seperti yang kami di Sumatera Barat atau di daerah Sumatera, itu biasanya petugas puskesmas dia akan langsung eutanasi, kemudian langsung dikirim ke lab. Tadi sudah disampaikan bahwa masuknya virus itu pada lokasi gigitan, jilatan, dan sebagainya. Dan diingat, jadi perpindahan virus dari lokasi gigitan menuju awalnya akan ada 3. Yang pertama dari lokasi gigitan menuju saraf perifer. Kemudian dari saraf perifer menuju central nervous system, jadi sistem saraf pusat. Kemudian dari sistem saraf pusat dia akan menurun jadi sentrifugal menuju organ-organ non saraf. Jadi inilah keistimewaan rabies, dia neuroinvasif, neurotropik, tapi di akhir-akhir dia tuh bisa menyerang yang non saraf. Jadi sudah dari awal lokasi gigitan naik ke saraf perifer, kemudian naik ke sistem saraf pusat. Setelah dari sistem saraf pusat dari otak, dia langsung akan turun lagi ke organ-organ non saraf. Padahal tadi dibilangnya ya neuroinvasif, neurotropik, tetapi ketika sudah sampai di sistem saraf pusat dia akan turun ke organ non saraf. Oke, ini kalau ilustrasinya ya mungkin beberapa adik sudah pada tahu ya. Jadi ini inokulasi virus rabies melalui gigitan. Ini misalkan gigitannya ada di kaki. Nah, di kaki pada beberapa penelitian itu disebutkan bahwa di kaki ini di daerah berarti daerah otot ya, daerah otot. Disebutkan virus rabies kadang bereplikasi di situ, kadang juga tidak gitu. Nah, tadi disebutkan bahwa dia itu neuroinvasif dan neurotropik antar saraf. Gitu. Tetapi ketika dia posisinya ada di otot, dia kenapa kok bisa tiba-tiba langsung ke saraf? Itu yang kadang-kadang saya dulu waktu zaman kuliah ditanya gitu juga. Kenapa dari otot kok tiba-tiba ke saraf gitu?
Tapi katanya disarap. Padahal kan kalau di hewan itu dia tidak mikir-mikir gigitnya, usah cari saraf dulu lah maksud saya. Kalau hewan kan digigit semuanya, mau di kaki, mau di tangan, kadang di pipi, di wajah. Nah, kenapa dia dari sini? Mungkin sudah pada masih ingat ya, kalau di otot pun ada cabang saraf paling kecil. Ya, di sini juga ada cabang saraf paling kecil. Gitu. Jadi diingat tadi semua organ itu mesti ada sarafnya, gitu. Yang namanya ganglion. Nah, di sini ada reseptor rabies. Di sini di sini ada neuromuscular junction, jadi yang menggabungkan sepertinya menempel pada reseptor reseptornya asetilkolin dan disambungkan dengan neuromuskular. Jadi neuromuscular junction itu yang menghubungkan neuron dengan muskulus. Jadi lewat situlah dia masuk melalui reseptor asetilkolin, melompatlah dia ke situ. Setelah dia melompat ke situ, sudah masuk ke menuju sumsum tulang belakang menuju ke saraf perifer. Nah, ini perjalanannya retrograd, jadi ke atas. Via apa? Axonal transport. Jadi antar akson. Jadi kalau masih ingat saraf, itu ada akson, ada dendritnya. Ada akson dan ada dendrit. Jadi dia aksonnya nyambung ke neuron, terus dendrit masuk lagi. Jadi intraaksonal. Kemudian kadang-kadang disebutkan di beberapa penelitian virus replikasi juga di neuron sumsum tulang, kadang-kadang di ganglion. Cuman replikasinya tidak terlalu banyak, dia hanya untuk mempertahankan jumlahnya. Terus kemudian langsung dia masuk ke sistem saraf pusat. Yang di awal memang menuju ke modul oblongata, terus kemudian lanjut ke otak besar dan lanjut sampai ke otak kecil, otak besar, kemudian ke hipokampus. Ya. Oke. Dari perjalanan penyakit itu, kalau kita bayangkan dengan dia marah tiba-tiba mengganas, dengan tiba-tiba dia menggigit, terus kemudian tiba-tiba dia mati. Sebenarnya PA-nya bagaimana gitu? PA-nya bagaimana? Ternyata PA-nya itu tidak parah-parah amat. Jadi jarang ditemukan lesi yang menyolok pada hewan yang mati karena memang sifatnya akut. Kemudian menurut Resang, ini buku patologi saya zaman kuliah. Itu setelah di premis bagian kita buka, kemudian odema pada diameter, perdarahan kecil. Kadang-kadang ditemukan benda-benda asing pada saluran pencernaan. Ya ini karena dia makan semuanya, gitu. Menggigit, kadang-kadang kayu, kadang-kadang dimakan semuanya. Tapi kalau saya nggak pernah nemukan ini karena saya nggak pernah, jarang sekali buka sampai ke dalam gitu, otaknya aja dibuka udah langsung gitu. Kalau pas kita ada sesuatu yang menarik baru kita bongkar semuanya. Nah, ini yang pernah kami potret ya waktu itu tahun 2011. Jadi ini bagian otak anjing yang positif rabies. Jadi ini adalah bagian otak besar, terus kemudian ini agak sedikit otak kecil dari dalamnya. Otak besar pun kita bagi menjadi beberapa bagian ya. Kalau kami membagi regionalnya itu di sini ada parietalis, terus frontalis, parietalis, daerah sini. Ini occipitalis yang bagian belakang. Ini temporalis. Kalau kami lihat di sini, itu memang di premis kongesti banyak sekali. Petegi pun juga ada, titik-titik, bahkan perdarahan pun juga ada. Tapi ini tidak semuanya seperti ini. Ini bisa saja dikelirukan dengan ketika orang itu melakukan eutanasi, itu anjingnya dipukul. Jadi bagian kepalanya dipukul. Ya, jadinya akan seperti ini. Bisa saja dijerat lehernya. Bisa saja dijerat leher. Bisa saja memang disebabkan karena virus rabies.
Cuman yang dari yang kita temukan sehari-hari memang seringkali kongesti, hiperemia dan sebagainya. Ini yang seringkali ditemukan. Perdarahan ini jarang sekali, perdarahan seperti yang jarang sekali kita temukan, cuma kongesti pembuluh darah. Terus kemudian ini bagian virus yang agak membesar ini juga jarang juga. Bagian sulfus, bagian virusnya juga yang di sini sudah mulai mengecil juga jarang sekali. Hanya yang sudah kita temukan seringkali ada kongesti dan perdarahan baik itu proteksi kecil-kecil ataupun agak besar itu ekimosa. Nah, patologi anatomi yang untuk otak ini sebenarnya banyak sekali DD-nya. Mulai dari kasus-kasus keracunan juga, ataupun penyakit-penyakit saraf yang lain yang disebabkan oleh virus kayak temper, terus ya, virus yang mulai menyebabkan saraf. Nah, adik-adik semua, mungkin yang setelah kita sudah tahu gejala klinisnya, kemudian patologi anatominya, tentu kita harus, wah ini rabies ini kemungkinan. Nah, kita harus melakukan sampling. Terus, bagaimana kita melakukan sampling? Bagaimana kita melakukan sampling? Nah, sampel yang digunakan, yang paling utama adalah otak. Ini masih direkomendasikan oleh OIE. Wah, ini masih saya tulis OIE ini. Gagal move on sama OIE. Otak dan pada bagian hipokampus, meskipun bagian yang lain juga ada, yaitu cerebellum, terus kemudian medulla oblongata juga bisa, terus kemudian cerebrum juga bisa. Kemudian ada juga beberapa yang menyebutkan bisa dengan di kelenjar saliva, ataupun pada folikel rambut. Cuman yang tiga ini tidak mendapatkan hasil yang tidak konsisten, kadang positif, kadang negatif, kadang-kadang positifnya positif palsu atau negatifnya negatif palsu. Jadi oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia tidak direkomendasikan. Kabel dalam keadaan segar atau dengan pengawet gliserin 50% untuk uji FKT, sedangkan untuk dengan formalin bisa kita lakukan untuk uji HK, ISH ataupun topak. Nah, ini ada dua cara untuk koleksi sampel, khususnya untuk sampel. Tadi disampaikan bahwa rekomendasi dari Badan Kesehatan Hewan Dunia itu adalah otak. Jadi mau tidak mau, ketika ada kasus gigitan yang diduga rabies, itu sampelnya adalah otak. Bagaimana cara kita mendapatkan sampel otak itu? Ada dua cara. Yang pertama, kita membuka tulang kranium yang ada di sini, membuka kulit di sini, terus kemudian ada juga dengan menggunakan straw atau sedotan plastik melalui foramen occipitalis. Ya, ditebus di sini dengan sedotan baru ditarik. Ya, ada dua cara koleksi sampel. Nah, kalau untuk membuka kranium, bagaimana caranya? Seperti ini, kita letakkan kepala HPR, kemudian kita buka terlebih dahulu bagian kulit, kemudian di sini juga ada sedikit otot, di sini muskulus, kemudian kita buka bagian kraniumnya. Bisa menggunakan gergaji, bisa menggunakan palu atau dengan pahat, dan bisa jangan lupa dengan pakai scalpel dan pinset sampai dengan terbuka seperti ini. Ya. Setelah terbuka seperti ini, kita ambil bagian otaknya, kemudian kita preparir, kita ambil bagian hipokampus. Nah, bagian hipokampus sebelah mana sih? Bagian hipokampus itu di otak yang sebelah mana? Kalau saya dulu zaman kuliah, saya bingung juga di mana hipokampus. Namanya sama-sama kampus juga. Nah, ini kalau kita lihat ininya, jadi ya ini adalah cerebrum, terus kemudian dua kanan kiri, hemisfer kanan kiri, ini cerebellum, spinal cord, ini adalah bagian di bawahnya adalah brainstem.
Ingat-ingat ya, ini bagian dari otak. Oke. Nah, ini yang pernah kami lakukan. Jadi ini untuk gampang-gampangannya aja. Jadi kalau masih belum terbiasa, biasanya dari otak yang lengkap, jadi kita ambil satu sisi saja, seperti ini. Tapi maaf, ini sudah saya awetkan di formalin. Letak hipokampus itu pada sepertiga bagian belakang. Jadi kan ini kalau misalkan ada satu bagian otak, kita bagi 1, 2, 3. Nah, hipokampus itu ada di bagian belakang ini sepertiga. Sepertiga di sini. Terus posisinya di mana? Nah, kalau kita buka, di sini ada rongga, di bagian belakang, sepertiga bagian belakang, kita buka cerebellumnya, ada rongga, di bawah rongga inilah ada hipokampus. Dia bentuknya seperti kacang. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah hipokampus. Ini bagian sepertiga dari belakang ya. Sepertiga belakang. Ini otak utuh, ini yang bagian kanan, bagian kiri. Jadi hipokampusnya ada dua. Ke kanan ini juga ada, ke kiri ini juga ada. Nah, ini adalah talamus, ini cerebellum, ini hipokampus, terus ini ada yang mengelingkar sedikit amigdala. Ah, jangan bingung nanti kok ada hipokampus, ada apons sport. Kalau di ini ada CA ya, cornua apons itu sama semua. Hipokampus pun kalau di histopat nanti akan dibagi CA1, CA2, CA3 ya. Jadi di sini masing-masing hipokampus ini disinilah paling banyak depositnya antigen gitu stadion. Maka dari itu hipokampus inilah yang disarankan. Namun di luar ketika hewan terinfeksi virus rabies itu virus sudah menyebar kemana-mana. Jadi mulai dari talamus juga ada, kemudian di cerebrum juga ada, terus kemudian amigdala juga ada, medulla oblongata juga, spinal cord juga ada. Nah, ada juga diperhatikan juga ini bagian dari otak ini kan ada yang di abu-abu dan ada yang putih ya. Kalau abu-abu berarti grey, apa? Grey matter. Kalau yang ini berarti white matter ya. Kalau grey berarti nama lainnya cortex. Cortex. Jadi kalau yang putih-putih medulla. Masih ingat kan? Kalau saya dulu nggak tahu. Jadi yang ini cortex, ini medulla. Sel saraf itu paling banyak ada di bagian abu-abu. Ya, bagian gray matter paling banyak. Terus di sini itu jarang sekali ada neuron karena di sini banyakkan lemak dan di sini aksonnya yang paling banyak. Pun ada yang di sini. Nah, kalau di sini sangat banyak sekali ini. Abu-abu ini banyak sekali. Oke ya, paham ya? Berarti yang abu-abu gray matter atau cortex, kalau yang putih ini medulla. Yang paling banyak neuronnya ada di gray matter. Oke, lanjut. Nah, ini cara menggunakan straw. Cara menggunakan straw atau sedotan ini sudah direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Hewan dan Badan Kesehatan Dunia. Karena apa? Ini bisa dilakukan di lapangan. Sederhana dan cepat karena tanpa membuka kranium, tulang kraniumnya. Bagaimana caranya? Di bagian ini otak, ini kepala HPR kalau bentuknya ini apa ya, anjing ya. Terus ini di sini kan kita potong di sini pada bagian ujung terakhir itu ada foramen occipitale berbentuk seperti bulat seperti ini. Ya. Nanti kalau pas praktikum ada yang sampel kepala, tolong dilihat lagi ya. Terus kemudian bagaimana dengan straw-nya? Straw-nya atau sedotannya harus kita pilih. Kita sesuaikan dengan lubang ini.
Kalau untuk hewan-hewan kecil, tentu kita menggunakan sedotan yang kecil. Tapi kalau hewannya besar, kayak sapi, itu kita bisa menggunakan yang sedotan yang boba, ya, minuman boba. Tapi kalau hewannya kecil, ini kita bisa menggunakan sedotan yang kecil juga. Bagaimana caranya? Kita masukkan di foramen occipitale ini, ketika kita dari arah kanan, kita arahkan ke mata yang sebelah kiri. Ketika kita menutupnya dari arah kiri, kita mengarahkan ke mata di depan. Oke ya. Jadi diharapkan kemudian dimasukkan seperti ini, terus kemudian di sini ditarik, kemudian otak akan masuk ke dalam sedotan. Kemudian sedotannya dipotong, baru dimasukkan ke media, maksudnya ke tempat botol untuk sampel. Baru bisa kita uji. Jadi ini tanpa membuka tulang kranium, cuman memang harus memotong bagian ini supaya kita bisa melihat foramen occipitale. Nah, ada juga yang menggunakan kelenjar saliva. Soalnya ada beberapa ahli itu mengatakan virusnya di saliva, di kelenjar saliva itu 1000 kali lebih banyak daripada di otak. Jadi kadang-kadang saya iseng-iseng juga ngambil juga kelenjar saliva. Tapi bukan salivanya, bukan tapi kelenjar. Nah, kalau salivanya yang paling banyak adalah di mandibularis dan di parotid. Ya, posisinya ini ya. Kalau mandibularis yang ini, parotidnya ada di sini. Ingat pelajaran anatomi semester 1, semester 2, benar ya? Oke. Kemudian kita ambil, kita aplikasi dengan PNF kalau untuk patologi. Oke. Setelah sampel sudah kita koleksi, terus kemudian kita harus lakukan uji laboratorium. Karena rabies itu tidak akan dikeluarkan suratnya tanpa uji laboratorium. Dan kalau tanpa ada surat, itu bagi yang tergigit itu tidak bisa mendapatkan PAR. Jadi memang suratnya ini sangat penting sekali. Suratnya sangat penting sekali. Pengujian laboratorium memang harus dilakukan. Jadi diagnosa laboratorium memang ditunggu-tunggu. Kalau tidak ada surat, itu biasanya tidak ada cover BPJS. Dan kalau harus beli vaksin sendiri, itu harganya sekarang 1 dosis kurang lebih 500.000. Padahal kalau kita positif harus 4 kali kita disuntik. Hari pertama itu bisa kanan kiri atau hari ke-0 ya itu banyak. Nanti hari ke-7 diulang lagi 1 kali, hari ke-14, hari ke-28 atau hari ke-21. Jadi 4 kali kita harus dipar. Kalau lokasi gigitannya mendekati sistem saraf pusat. Tetapi kalau lokasi gigitannya berdekatan dengan sistem saraf pusat, VAR-nya udah nggak bisa ngejar lagi. Harus menggunakan SAR, serum anti rabies. Jadi harus menggunakan serum anti rabies. Serum anti rabies ini itu jarang sekali standby. Jarang sekali standby. Karena harganya yang mahal, kemudian expired date-nya ketemu. Jadi kadang-kadang jarang yang ketemu. Jadi ketika ada gigitan di daerah wajah, itu biasanya kita langsung panik. Semua orang panik. Kadang-kadang satu kota jadi trauma semua. Bahkan ada di tempat kami di tahun 3 tahun lalu sebelum pandemi. Itu ada salah satu kasus di salah satu kabupaten, ada kasus gigitan pada daerah wajah, dan kemudian kita diagnosa hasilnya positif, dan harus memerlukan SAR secepatnya. Ternyata SAR tidak tersedia di Sumatera Barat, terus kemudian kita tanya daerah di Bali juga waktu itu lagi kosong, daerah Sumatera kosong, yang ada di mana ya? Akhirnya dapatnya di Singapura. Akhirnya dibawalah ini pasien ini ke Singapura.
Dan di Singapura, mereka meskipun daerahnya bebas, dia standby terus. Standby. Di sana pun kemarin kita tanya bayar berapa, gratis. Bulannya tangoni katanya. Jadi itu permasalahannya. Jadi karena memang penyakit ini sebenarnya rabies ini neglected. Jadi kita kalau di tulisan-tulisan orang mesti neglected disease, apa penyakitnya yang nggak direken, nggak direken lah pokoknya. Tapi ketika ada kasus yang sangat urgent, itu akan menggemparkan semuanya. Makanya apa namanya, vaksinasi yang jalan tetap, vaksinasi yang dilakukan. Cuman untuk mencapai coverage vaksinasi 100% susahnya kita ampun. Jadi itulah permasalahan. Dapatkan coverage vaksinasi itu dilakukan vaksinasi, kemudian ternyata sisanya yang dapat ya masalah lagi. Jadi permasalahannya banyak sekali. Oke, kita lanjut ya. Yang masalah laboratorium. Oke. Ini adalah pengujian laboratorium untuk rabies secara keseluruhan. Yang pertama utama adalah FAT. FAT adalah fluorescent antibody test. Ini yang utama. Terus kemudian untuk deteksi antigen juga direkomendasikan dengan menggunakan DRIT. Di list di OIE sudah masuk. Direct Rapid Immunohistochemistry Test. Jadi ini domainnya orang patologi. Kalau di FAT itu kadang-kadang di BPET atau BPPET itu ada yang mengerjakannya di patologi, ada juga yang di virologi. Gitu. Jadi masih ada 50-50. Tapi kalau di RIT ini ranahnya kawan-kawan kita di patologi. Dan untuk FAT dengan di RIT ini mempunyai sensitivitas yang sama. Tapi di RIT lebih sederhana tanpa memerlukan mikroskop fluorescent. Kalau yang ini hanya menggunakan di RIT hanya menggunakan mikroskop cahaya. Oke. Yang kami lakukan di patologi di Bukit Tinggi itu adalah IHK, DRIT, RIAT, histopatologi, dan kita sekarang sudah mulai ini sedang dan jalan untuk apa namanya mendevelop untuk identifikasi. Nah, ini adalah pengujian rabies seperti yang saya sampaikan tadi, menggunakan reaksi antigen antibody yang spesifik. Kalau tadi biasa kita di kampus dulu saya sih kalau zaman saya ya waktu itu ya masih histopatologi saja. Jadi kita mengenal imunistikimnya itu ketika sudah bekerja dan kita lulus itu baru kita mengenal. Mungkin adik-adik yang sekarang malah sudah paham mungkin ya lebih tahu mungkin. Di RIT, RIAT, in situ hibridisasi. Kalau RIAT ini kami yang mengembangkan hasil BPET Bukit Tinggi waktu itu ada kerjasama dengan lab di Australia dan kita mengembangkan metode RIAT. Nah, ini untuk adik-adik supaya tahu ya. Jadi untuk adik-adik supaya tahu. Jadi kalau fluorescent antibody test itu yang kita ambil tadi sampel otaknya, terus kemudian kita bikin preparat sentuh itu bisa ditempel ya. Jadi otaknya itu ditempel. Karena otak ini jaringan lunak, jadi kalau ditempelkan di slide ini bisa nempel organnya gitu. Cuman kalau untuk jaringan yang lain kayak hati itu susah sekali. Nah, kalau ini bisa ditempelkan di sini atau bisa dengan smear. Jadi slide-nya otaknya disemir di sini seperti kita melakukan ulas darah. Bisa dua cara, bisa touch, bisa smear. Kemudian dikeringkan, kemudian dimasukkan dalam aseton untuk fiksasi, baru diteteskan konjugat AT. Baru kita lihat di mikroskop fluorescent. Syaratnya harus ada mikroskop fluorescent. Jadi kalau posisi rabies, dia akan berpendar warna hijau-hijau seperti ini. Oke, seperti ini juga. Kalau positif dia akan berpendar, kalau negatif dia tidak ada warna hijau seperti ini. Sekarang yang kami lakukan di patologi apa? Kita melakukan uji histopatologi. Meskipun histopatologi ini
kita tidak rutin gitu. Ketika hanya waktu-waktu tertentu, karena memang yang dilakukan sehari-hari adalah FAT. Yang di patologi kita tidak rutin, tapi kita yang rutin kita nekropi, kemudian koleksi sampel, terus kemudian baru kita kirim ke lab gitu. Cuman kalau untuk histopatologi kita ketika ada kasus-kasus yang menarik baru kita lakukan. Secara histopatologi dia akan non superatif encefalomyelitis. Kadang-kadang ada reaksi mikroglia yang berlebihan, kemudian ada juga perivaskular cuffing, pembuluh darah yang berisi sel limfosit, dan kemudian kadang-kadang ada makrofag juga, sel plasma, dan kemudian degenerasi neuron. Nah, ini adalah kalau histopatologi kita yang akan kita cari adalah di bagian hipokampus. Ini adalah negri body. Kalau adik-adik pernah dengar negri bodies atau badan negri, ini nama orang itu sebenarnya yang menemukan ini. Ini adalah kumpulan-kumpulan dari virus yang akan menggabung jadi satu. Dan posisinya di dalam sel neuron, di luar inti, tapi di dalam sitoplasma, intrasitoplasma. Jadi seperti ini. Nah, ini mungkin kalau di ujian histopatologi sering keluar kali ya. Keluar. Terus kemudian seperti ini banyak sekali. Cuman sebenarnya antigen virus rabies itu tidak hanya ada di dalam sel neuron. Kadang-kadang dia ada di luar juga. Cuman kalau secara histopatologi kita nggak bisa mengatakan oh itu positif karena kalau dia positif rabies harus intrasitoplasma di dalam sitoplasma. Meskipun ada bentukan merah ini di luar, kita kadang-kadang ragu-ragu. Nah, kemudian ada perivaskular cuffing. Perivaskular cuffing ini ciri khas dari adanya infeksi virus. Jadi ketika di pembuluh darah, kemudian di sini ada beberapa sel radang, khususnya sel-sel yang sel-sel morfonuklear itu kan kecenderungan untuk virus. Dan di sini ada cuffing-nya, cuffing darah dari vaskuler. Bentukan lain bagaimana gitu. Beberapa menyebabkan meningitis karena ini adalah lapisan leptomeningitis. Maaf, tidak ada beberapa sel-sel limfosit atau morfonuklear. Kemudian kalau ini ada neuronopati. Neuronopati itu karena mikroglia itu adalah tentaranya yang ada di daerah otak, selain mikroglia ada sel-sel astrosit, dia ketika ada benda asing masuk, dia akan dimakan. Ataupun sel-sel saraf yang mati. Kadang-kadang sel-sel saraf yang mati, dia rame-rame produksi di sini membentuk neuronopati. Jadi neuron yang dimakan. Terus ada juga sel saraf yang mulai membesar, mulai degenerasi, kita mulai hilang. Tetap ini masih ada. Nah, kalau tadi di organ-organ saraf, tadi disebutkan katanya di organ saraf tidak bisa. Bagaimana yang di organ saraf? Nah, ini di kelenjar ludah. Ini adalah kelenjar ludah khususnya di daerah mandibularis. Dan ini adalah daerah parotid. Kita membedakan mandibularis dengan parotid dilihat dari ini ada mukus dan ada background. Jadi kalau ini yang ini cuma hanya kelihatan ini aja. Infeksi tadinya sel-sel mononuklear. Sama juga seperti yang ada di daerah parotid. Oke. Itu tadi yang di histopatnya. Sebenarnya saya ada juga histopatnya untuk organ saraf lain kayak lidah, paru-paru, terus kemudian usus.
Jadi kemarin beberapa bulan yang lalu emang selama karena kita jarang ke lapangan, akhirnya udah di ada tabel ya kita buka aja semuanya. Kita kerjakan IHK-nya, terus kemudian kita kerjakan cuman tadi nggak sempat saya pindahkan ke laptop. Nah, ini yang kami sampaikan tadi hanya apa saja, hanya teknik pengujian yang dari masa ke masa. Oke, adik-adik kalau misalkan imunohistokimia mungkin bagi yang sudah tahu, iya. Nah, kalau yang masih belum pernah dengar, saya cerita sedikit ya. Jadi imunohistokimia ini adalah reaksi pada jaringan yang kita mereaksikan antigen antibodi. Jadi kalau histopat tadi kita nggak mereaksikan antibodi sama sekali, tapi kalau di imunohistokimia kita bisa melihat, oh ini ada yang positif bagian di organ. Jadi tidak mereaksikan reaksi antigen. Kita tahu akhirnya distribusi antigennya di mana di organ. Menggunakan parafin embedding slide, terus kemudian dengan slide yang di coating. Kami menggunakan antibodi anti-rabies monoklonal, dapat dari Australian Academy Laboratory. Kalau kawan-kawan email perlu, saya tidak banyak sekali. Kemudian kita warnai dengan substrat AEC, terus menggunakan chip imunohistokimia yang polimer. Ini sudah pernah kita publikasikan juga. Nah, ini adalah bentuknya. Jadi ini adalah bagian cerebrum. Tapi kalau kita lihat dengan histopat kan kita cuma lihat saja. Oh, ini antibody. Kalau dengan imunohistokimia kita bisa lihat antibody antigen banyak sekali. Dengan yang merah-merah. Yang biru ini adalah background. Yang di tengah-tengah ini adalah sel. Jadi antigen virus ada di seluruh bagian neuron. Nah, seperti ini. Nah, disebutkan dia berjalannya itu intraaksonal. Memang benar, ini di akson-aksonnya pun ada. Ini akan sambung menyambung. Bagian neuron, pokoknya ini sambung menyambung. Ini adalah bagian yang demeter atau bagian korteks. Ini medula. Jadi medula nggak terlalu banyak ada sel sarafnya, jadi nggak terwarnai. Ya. Seperti ini, kalau ini sama ini satu sel saraf, kabut-kabutnya, yang lain tidak ada. Jadi ketika virus rabies itu sudah bereplikasi di dalam otak, dia akan banyak sekali. Sama. Nah, ini adalah bagian cerebrum, bagian occipitalis yang saya ceritakan, ini yang bagian korteks, yang medula, jadi kelihatan jelas sekali ya. Kalau yang kayak gini yang merah banget, warna yang nah, ini dengan IHK yang talamus, bagian talamus kita waris dengan IHK, yang ini kita warnai dengan histopatologi biasa dengan api atau histopatologi pada bagian potongan yang sama. Kalau dengan hematoxylin kita nggak bisa lihat apa-apa, cuma kita hanya lihat banyak influensi sel radang, tetapi ketika kita warnai dengan IHK, ternyata banyak sekali deposit antigen dan kita sama di bagian hipokampus. Nah, kalau di hipokampus di dalam sel biasanya kita harus mencari antibodi. Ini harus kita pembesaran 100. Tapi dengan imunohistokimia kita bisa lihat deposit antigen banyak sekali dengan pembesaran 20. Nah, ini kita saja ini yang lihat yang sudah kita kembangkan rabies imun indirect antigen detection ini prinsipnya imunohistokimia juga, cuman kami menggunakan slide semir. Jadi nanti tidak menggunakan parasit yang gede. Jadi di semir saja, terus kemudian kita warnai imunohistokimia. Tapi yang indirect, jadi 2 step. Nanti ada yang direct yang cuma 1 step. Nah, ini sudah pernah kita
Nah, sama juga dengan reaksi antigen antibody, sensitivitasnya 100, spesifitasnya 100%. Nah, ini metodenya non-fluorescent, tidak menggunakan fluorescent dengan gambar yang nanti kita hasilkan sama seperti IHK yang konvensional. Ini yang kitnya kita yang develop waktu itu. Prosedur kerjanya kami lewati aja ya. Nah, ini yang positif gitu. Karena ini smear, jadi kalau kita membuat smearnya itu preparat tulang kotaknya, ya, antigennya akan tersebar. Jadi nggak terbentuk, nggak kelihatan neuron. Cuma kalau kita bikinnya agak tebal, neuronnya tidak. Tapi ini sudah merah-merah, ini sudah positif. Jadi kita warna lihat juga, tapi agak tebal, jadi sudah kelihatan neuronnya masih kelihatan. Nah, kalau yang tadi lihat itu yang imunitinya yang 1-2 step, yang 1 step, ini lebih cepat lagi. Nah, ini adalah solusi untuk kawan-kawan di laboratorium di kabupaten atau kota yang jauh dari DPR. Kalau di DPR mereka menggunakan fluorescent, tapi untuk kawan-kawan di kabupaten kota yang tidak memiliki fluorescent. Mohon maaf, Dr. Ibnu. Mohon maaf, Dr. Ibnu. Waktunya 5 menit lagi. Oke. Ya, monggo. Silakan. Yakinnya bersama. Ini mekanisme kerjanya, kita menggunakan satu step dengan hasilnya seperti ini sama. Tanpa menggunakan parasit yang penting, tapi hanya didiktasi dengan formalin. Jadi selainnya aman. Kita kerjakan di atas bench tanpa menggunakan biosafety kabinet. Ya, ini adalah materi pertandingan. Oke. Kawan-kawan juga di uji rapid kita ada rapid test. Ini bukan promosi, cuman kami pernah juga melakukan validasi untuk rapid test antigen test kit. Ini ya, kita untuk di lapangan untuk kegiatan ini. Sama seperti cara kita kayak di Avian Influenza. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Maaf banyak sekali kurangannya. Ya, terima kasih Dr. Ibnu. Sebenarnya masih ada 3 menit lagi sebenarnya. Tidak apa-apa. Oke, ya mungkin akan diperdalam melalui lewat tanya jawab gitu, Dr. Ibnu. Baik, terima kasih banyak Dr. Ibnu Ramadhani. Satu presentasi yang sangat menarik buat kita semua. Untuk adik-adik, kita persilakan sesi tanya jawab kepada Dr. Ibnu. Untuk seluruh peserta dipersilakan. Mohon dibantu Dr. Mas Ardi untuk barangkali ada yang resen itu. Oke, siap dokter. Oke. Dipersilakan, monggo teman-teman semua. Oke, Mak. Sambil nunggu, terima kasih Dr. Ibnu. Banyak sekali hal baru yang kemudian baru kita ketahui di lapangan khususnya tentang diagnosa ini. Dan sangat menarik tadi terkait dengan